Seperti itu enggak? Lebih tenang ini. Masya Allah. Lebih pede mati sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video sederhana tapi lumayan, nanti bisa kita lihat hasilnya di Instagram ya. Amsal da Brima ya, atau Muhammad Al-Fatih. Tuh. Ih, malah bro. Jadi kemarin saya, ini peserta training saya ya teman-teman, peserta training saya, tapi saya lihatnya di data diri memang Kristen, tapi ya ngobrol-ngobrol sama teman saya Amel, sama dengar-dengar dari peserta training yang lain juga katanya ganti nama jadi Muhammad Al-Fatih. Makanya cerita malasnya pengen kita lihat lah, dan beberapa kali kita ngobrol juga. Amsal ini atau Muhammad Al-Fatih ini keluarganya apa ya, bisa dibilang fanatik mungkin, atau gimana penyebutannya? Lebih ke kental aja. Kental, betul, agama Kristennya kental ya. Nah sekarang kita pengen tahu gimana kisahnya kayak YouTuber ya. Iya gitu Pak. Gak apa-apa, biarin lah ya. Boleh diceritain dulu dari ini deh, dari semenjak ada perdebatan di rumah. Boleh. Awal perdebatan itu posisinya waktu itu saya masih gereja gitu. Terus Masih jadi anak sekolah minggu itu ibaratnya kayak anak pengajian lah. Oke. Ya. Gurunya pun ibu saya sendiri. Terus di gereja itu? Iya. Oh, dari situ diajarin kayak anak yang lainnya aja, selayaknya apa sih orang belajar agama lah gitu. Habis itu di sekolah saya kan ada pelajaran agama Islam ya. Pelajaran agama Islam itu sekolahnya umum ya? Umum, Kristen. Cuman kebetulan guru agama Kristennya orang tua sendiri, apa gimana? Beda, kalau di sekolah nggak ada guru agama Kristen. Oke. Waktu itu sekitaran kelas 2 SMP kalau nggak salah. Kelas 2 SMP itu guru agamanya saya masih ingat, namanya Pak Ustadz Syarif. Terus? Ya, di kelas saya kan ada 5 orang non-muslim kayak saya gitu. Terus? Agamanya 4 Protestan, 1 Konghucu kalau nggak salah. Ya pokoknya 4 ada Protestan, 1 Konghucu. 5 dong? Iya 5, totalnya 5 yang non-muslim. 4 Protestan kayak saya, yang satunya Konghucu. Satu lagi? Udah sama saya itu. Kan 4 Protestan, 1 Konghucu. Iya, jadi 5 kan? Tadi katanya 6. 5. Gini aja nggak cocok jadi YouTuber. Pokoknya 5 ya. Terus? Ya bebas jam apa sih, pelajaran agama itu mau keluar, mau enggak. Dari itu saya tetap milih di dalam kelas lah, karena kayak tertarik aja penyampaian beliau tuh adem, tenang. Apa yang bikin penyampaian beliau itu tenang tuh, dari hal apa? Perbedaan dari ajaran ibu saya sama guru agama itu. Oke, lalu? Di Islam saya ngedapetin Pak Syarif ini nyampeinnya tuh kita berteman sama siapa aja. Beliau tuh Ya berbuat baik pada siapa aja ya kan. Tapi kalau ibu saya lebih ke ya fanatik kan, maksudnya kayak bukan membenci atau memusuhi ya. Ya. Ini tanpa mengurangi rasa hormat Anda ke orang tua ya. Lebih kayak ngebatasin buat berhubungan sama orang yang nggak seagama. Oke. Tapi dari Pak Syarif justru sebaliknya. Iya. Jadi saya nangkepnya lebih apa ya? Bisa lebih dibilang indah lah gitu, maksudnya. Ngajarin rukun dalam kehidupan sosial sama orang-orang sekitar. Berbedanya jauh lah pokoknya dari ibu saya. Terus? Apalagi ya? Lu masuk di kelas tuh. Iya. Yang lain keluar, lu di kelas. Yang lain di luar, saya di dalam kelas. Oke, habis itu ditanya nggak sama Pak Syarif? Ditanya. Gimana katanya?
nggak ngikut yang lain. Temen-temennya enak tuh, ada yang di kantin makan, ada yang di lapangan main bola. Gue pas di sini aja saya gituin kan ya. Ambil yang baik-baiknya. Ternyata dari hari itu sampai saya lulus SMP selalu ngikutin pelajaran agama. Walaupun kondisinya non muslim. Iya, non muslim. Terus Selama saya ngikutin ya beliau juga udah nanya-nanya sih, kayak ya udah di sini aja gitu, daripada di luar juga nggak jelas ngapain kan. Terus Setiap dari pelajaran dia seru aja sih gitu, nyaman, enak, tertarik. di tengah-tengah kelas lu sempat nanya soal nggak? Kayak misalnya, Pak, di Islam gini gitu pernah nggak? Atau hanya sekedar nyimak doang? Saya pernah nanyain tentang surga ya. Oke. Apa yang Kalau tanya? di agama saya sebelumnya, surga itu ya udah tok surga aja, neraka neraka. Tapi kalau di Islam banyak tingkatannya, kayak contohnya salah satunya surga Firdaus ya. Nah, paling tinggi. Iya. Terus dari situ saya jadi lebih tahu lah gitu. Oke, habis itu? Habis itu Itu SMP kan? Iya, SMP. Setelah SMP masih kondisinya belum login kan? Belum. Masih jauh. Masih jauh. Masih Intinya jauh. tapi masih sudah mempelajari. Iya, sudah mulai SMP. masuk, iya. Setelah lulus Setelah lulus di SMK ya itu ya. SMK mana? SMK Negeri 1 Tangsel. Terus Itu saya waktu itu jurusannya teknik mesin. Di situ mulai kurang malah karena guru agamanya bisa dibilang ya sekedar lah gitu. Oke. Masuk enggak Iya, udah iya. berumur juga sih, sakit-sakitan juga. Lagi SMK ya. Terus tapi masih mempelajari nggak pas? Mempelajarinya udah mulai berubah nih, dari yang tadinya dunia langsung, sekarang di SMK itu mulai dari HP, YouTube, Instagram. Tapi ada usaha untuk nyari sendiri. Maksudnya kan kalau guru agama kan memang ada jadwalnya gitu. Tapi kalau Anda ini memang sengaja nyari searching Tentang sendiri Islam, tentang Islam di sini, apa memang nih baca gitu? Saya awal search di YouTube pemuka agama Islam terbesar di dunia waktu itu kayak gitulah. Yang paling Searchingnya berpengaruh, itu? ya. Yang muncul adalah? Yang muncul Dr. Zakir Naik. Oke. Dia di situ kan banyak perdebatan dia sama mahasiswa sama pendeta segala macam. Ya simpelnya sih logika aja, kalau kita ngelihat perdebatan dia ya selalu menang gitu. Entah membahas apa, permasalahannya apa, dia pasti selalu punya jawaban yang nggak bisa dijawab sama Orang lain. si pendebatnya gitu. Penanyanya ya. Yang paling inget apa dari Dr. Zakir Naik? Yang paling inget apa ya? Yang paling inget pertanyaan yang sampai sekarang tuh membekas. Oh bener nih, makin kuat nih. Kayak banyak lagi ya. Ya udah next aja. Next aja lah ya. Apa-apa. Habis itu itu lebih sering tuh lihat Dr. Zakir Dr. Naik. Zakir Naik terus sama ya ustadz di sini lah ya. Kayak Ustadz di sini maksudnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Oh, maksudnya di Indonesia. Ya, di Indonesia. Ya, terus sama di Instagram ya paling kayak potongan-potongan ayat. Ya, cuplikan. Terus mulai nyari film. Filmnya adalah? Filmnya itu awal-awal saya lebih ke yang nama saya sendiri sih ya, nggak tahu kebetulan apa gimana, yang nama apa? Sultan Muhammad Fatih. Oke, tapi nama masih Amsal ya? Masih Amsal. Amsal itu artinya apa sih? Amsal itu kalau di Injil ya, Raja Salomo kalau nggak salah. Raja di Israel apa di Yahudi gitu. Salomo. Amsal Dabrima apa? Dabrima pemberian dari Bapak, artinya datang memberi damai. Bahasa mana itu? Kayak singkatan doang juga. Cuman artinya itu katanya. Intinya itu. Iya. Oke, terus film itu Muhammad Al-Fatih ya. Ya melihat secara agamanya, meskipun di film ya lebih dapet aja gitu, nggak tahu kenapa di hati. Iya. Meskipun dia kesudut lah gitu, terus tekanannya parah waktu itulah di film. Ceritain coba, yang lain belum tahu nih. Sambil lihat sini dong. Iya. Jadi waktu itu dia kan ada misi lah ya buat nerusin kemauan bapaknya yang ngerebut Konstantinopel. Pada waktu itu bisa dibilang
keadaannya sulit lah gitu, secara pasukan kalah, kurang segala macam, persiapan juga nggak terlalu matang. Akhirnya tetap dijalanin sama dia dengan keyakinan minta sama Allah waktu itu kan, dia cuma beraniin tekad kuat. Ternyata pas di tengah-tengah nggak sesuai sama yang dia pengen gitu. Di situ ya kayak layaknya manusia aja lah, stres kalau misalkan rencananya keinginan yang nggak sesuai sama yang dia mau. Akhirnya di situ dia ngurung diri tuh. Waktu itu saya inget banget filmnya, ngurung diri selama beberapa hari. Akhirnya ada macam apa ya, kalau di Indonesia kiai lah gitu, nyamperin katanya, mau sesulit apapun tetap ingat Allah dalam hati kita katanya gitu. Akhirnya dari situ saya kurang tahu sih itu ke makam Syekh apa gitu, pokoknya dia kayak apa sih Pak, kalau kita ngunjungin makam gitu, ziarah, kayak ziarah gitu lah. Di situ dia berdoa, terus habis itu ngelanjutin rencananya ya nggak tahu kenapa ya Allah ngizinin aja gitu, tiba-tiba berhasil. Terus dari situ saya ngeliat ya, saya tuh pernah ngeliat kejadian-kejadian atau film-film kayak gini di Kristen gitu. Paling kalau di Kristen kan saya pernah nonton tentang Yesus disalib, nggak ada yang maknanya kayak kuat kayak gitulah, sekuat apa film Sultan Muhammad Fatih lah gitu. Jadi kayak nggambarin sesulit apapun kita hidup di dunia, kalau ingat Allah semuanya bakalan baik-baik aja gitu. Benar. Terus saya itu apa ya, saya mulai itu waktu itu belum ngarah ke Nabi Muhammad ya, belum terlalu penasaran sama Nabi Muhammad. Cuman baru pengen mempelajari Islam aja. Iya. Belum tergambar sekali tentang beliau Nabi Muhammad belum sama sekali. Yang merekomendasikan nonton Muhammad Sultan Al-Fatih siapa? Sultan Muhammad. Yang merekomendasikan ini tonton atau itu saya searching juga, Pak. Searching sendiri juga sejarah atau film yang ada tentang cerita Islam lah gitu. Lo searching kayak gitu munculnya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, terus sama satu The Knight apa ya, pokoknya itu tentang perang salib lah, cuma naik apa ya? Apa ya, Tempest apa ya? Saya lupa. Oke. Nanti kita cari ya. Iya. Terus kayak gitu pokoknya. Sama udah sih film itu doang, Pak. Setelah nonton apa ya? Setelah nonton apa nih? Nonton yang tadi Muhammad Al-Fatih tadi. Muhammad Al-Fatih. Apa yang makin kuat kah atau justru jadi dengan nonton film saya harus nyari guru mungkin, atau cari orang, atau jadi malah bodo amat, atau gimana? Melihatnya jadi di kebingungan itu saya ngeliat diri saya sendiri, Pak, si Muhammad Al-Fatih ini. Ngeliatnya tuh kayak dia nggak tahu harus ngapain. Persis saya nih yang pengen tahu Islam tapi nggak tahu harus kemana. Iya, saya ngeliatnya di situ sih, tiba-tiba ada guru dia datang yang ngasih petunjuk biar dia nggak kehilangan arah. Dari situ saya kayak ada kepikiran, kayaknya kalau misalkan emang mau ngarah ke sana harus nyari deh nih orang yang bisa nuntun gitu. Terus meskipun saya dari kecil punya teman-teman muslim juga kan, yang bisa dibilang ya sholatnya ya ini sih rajin lah, bisa dibilang rajin gitu. Tapi dia nggak bisa nuntun gitu. Terus ya selama itu sih saya nyari-nyari belum dapet. Selama berapa lama tuh? Selama kurang lebih dari zaman apa itu, dari sekolah lulus sampai 2023. Lulusnya tahun? Saya lulus 2020. Lulus SMK 2020, 2023 itu masih kosong tuh, nggak tahu mau ngapain. Selama 3 tahun bingung tuh. Tapi nonton filmnya di tahun saya kelas 2 enggak kelas 2, itu kelas 3 SMK, itu berarti 2019 atau 2020 ya? Udah akhir 2019. Yeah. Nonton, ada rasa kebingungan, ada rasa yang sama Muhammad Al-Fatih. Selama 3 tahun bingung. Itu kerja tapi 2020. Saya mulai kerja itu di tahun 2020 akhir. 2020 akhir. Ya. Oke, terus? Ya di situ mulai hilang lagi. Semangat untuk cari ini ya. Jadi kayak kerja di mana? Awalnya tuh saya messengering di Bank DBS, Development Bank Singapura. Jadi kurir bank aja lah gitu. Nggak lama sih di situ, 6 bulan. Dan nggak ada orang yang ngarah-ngarahin gitu nggak ada? Nggak ada sama sekali. Justru si bosnya malah kan non muslim juga. Oke. Terus saya pindah waktu itu ke
tetangga sih, masih bantu-bantu tetangga aja sih Pak. Online shop. Oke. Saya packing barang. Habis itu di gudang Tekno lah, ada dia retail kayak spare part printer gitu. Ini kondisinya kan udah mulai cari tahu agama Islam. Iya. Keluarga gimana? Waktu itu mah keluarga belum tahu saya ini. Jadi sembunyi Bisa dibilang. Iya sih, kalau di kamar juga kan dengerin pakai headset. Iya. Oke, jadi nonton terus nonton film, nonton Zakir Naik, semuanya nggak ada yang tahu Nggak ada yang keluarga. tahu. Berapa bersaudara? 4, saya terakhir. Yang kakak pertama kerja apa? Kakak pertama sekarang nih. Sekarang di stand makanan cepat saji. Oke, yang kedua? Yang kedua saya kepala admin kalau nggak salah. Kepala admin di PT Cakra apa gitu. Oke, yang ketiga? Yang ketiga gamer, lebih ke joki game. Oke, jangan. Yang dari 3 bersaudara ini yang keagamaannya paling kencang? Nomor 2 Nomor 2 sebagai singer di gereja. Sebagai singer ya? Nyanyi, iya. Gak ada yang tahu nih. Nggak ada yang tahu satupun, nggak ada yang tahu. Oke, tadi ibu udah guru agama di gereja. Iya. Bapak? Bapak ya jemaat biasanya. Oke, kerjanya apa sekarang? Kerjanya udah dia bener-bener yang elektronik sih Pak. Oke. Intinya adalah kakak yang kedua singer dan ibu guru agama. Intinya keagamaannya kental. Bisa dibilang. Iya, karena kan pengurus gereja. Pasti. Gak hanya sekedar pengurus gereja kan juga nggak mungkin hanya sekedar asal comot doang kan. Pasti ada kualifikasi. Ada kan? kualifikasinya. Ya lama lah. Dia belajar ngeliatin. Awalnya ngeliatin dulu Pak. Apa yang ngeliatin? Ibu saya tuh ngeliatin guru agama sebelumnya. Oke. Kayak belajar cara dia ngajar. Emang ada basic guru. Karena kan dulu ibu saya guru TK gitu. Jadi dia lebih ngedalamin di ilmu-ilmu agamanya aja. Sampai mana tadi? Sampai 2023 Iya. kosong. Dan itu dari 2020 sampai 2023 belum ada semangat lagi untuk cari-cari ilmu. Cari ilmu, Dan nggak tahu ke siapa. Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Kondisi kerjaan pun bosnya nonis. Nonis. Oke. 2 kali nonis saya Pak. Yang terakhir di Tekno juga nonis kan. Tapi kepala gudangnya sama teman-teman yang lain itu support buat login gitu. Ibarat kata apa sih kalau bahasa anak sekarang, maaf gitu. Iya login. Kalau Jumat kan itu dia tutup setengah 12 ya. Oke. Jumat buat sholat Jumat rame-rame. Iya. Mau ikut apa di gudang aja gitu. Itu kondisi belum login kan? Belum, masih. Tapi udah diajakin. Iya. Udah ikut aja yuk, bawa nasi kotak ntar pulangnya. Sholatnya gimana? Ikutin aja gerakannya. Akhirnya bukan ngarah ke nasi kotak ya. Saya pengen tahu aja suasananya. Walaupun diiming-imingin nasi kotak, Iya. tapi hati kayak Mau pengen. nyoba. Wah, Iya. luar biasa. Mau nyoba itu pertama kalinya masuk ke masjid. Itu tahun? Itu tahun 2000 berapa ya Pak? 2022 pertengahan kok nggak salah. Oke. Terus Ikutlah tuh rame-rame. pertama kali ke masjid ya? Ya. Terus? Jumat sebelumnya saya tetap di gudang jagain karena kan yang lain sholat Jumat. Akhirnya hari itu juga saya ngikut. Pokoknya seru aja lah, ketawa-ketawa juga. Kan gimana ceritanya? Soal Jumat ketawa? Enggak, udahan. Oh, setelahnya. Cengin lah. Orang Kristen nih ngikut cuma buat ngambil nasi kotak gitu. Orang lain ngomong gitu, padahal hati. Udah hati pengen nyoba gitu. Oke. Rasanya kayak gimana. Terus setelah di khutbah di masjid, apa yang Anda rasakan? Saya melihat jamaah sebanyak itu ya. Tapi udah waktunya sholat, yaudah khusyuk banget, pokoknya nggak ada suara apapun. Semuanya ibadah yang ngikutin imam. Beda jauh sama saya waktu masih di gereja. Kenapa? Ya khutbah, pendetanya, pastornya. Tapi ini mah kayaknya dari emang orangnya kali mungkin ya Pak. Tapi nggak tahu dari ajaran agamanya apa dari
orangnya ya masing-masing sibuk sendiri gitu. Oke. Jadi ada yang apa sebutnya? Khutbah, ceramah, khutbah apa di gereja? Khotbah sih kalau di gereja. Di khutbah, di gereja khutbah. Tapi masing-masing sibuk sendiri. Secara aturannya gimana? Secara aturannya ya. Secara hukumnya. Ya kalau balik lagi etika sih ya. Kalau ada yang balik lagi. Nggak ada secara tertulis harus simak baik-baik gitu nggak ada. Nggak ada. Tapi saya ngeliat kayak orang nggak ada yang ini ibadah bukan sih kayak gitu. Oke. Dan bukan di satu gereja aja, di gereja yang lain juga saya melihat ya kayak gitu. Yang Anda rasakan? Lebih beda lah cara beribadahnya. Kayak ini kan kita ngadep Allah, ngadep Tuhan ya. Kenapa kayak gini gitu? Gimana? Jangankan Tuhan, guru aja kalau lagi ngomong terus kita bercanda, ya, kita ditempong penghapus ya. Iya. Pokoknya saya ngeliat dari kenyataan hati masing-masing umat, bedanya lumayan bisa dibilang beda jauh lah. Masjid, dengerin khutbah, semua orang khusyuk. Nyaman aja gitu, hati tenang, adem. Itu habis wudhu gitu ya. Biasa aja sih kok habis cuci muka. Oh, wudhu juga? Wudhu mah ngikut, Pak. Diajarin? Saya gini-gini ngintip-ngintip gitu. Terus? Kopi-kopi. Nah, di situ saya gerak tuh. Gerak maksudnya? Wudhu kan nggak boleh nengok-nengok kayak gitu ya? Boleh. Boleh aja gitu. Boleh. Cuma lu mau kepala gini juga boleh. Dibilang jangan ngomong gitu kan? Itu sunnah sebetulnya. Jadi sunnahnya itu kalau kita habis wudhu terus tanpa ada suara yang keluar, habis itu sholat, nah itu selama itu dosa-dosa diampuni katanya gitu. Tapi kalau setelah wudhu terus di tengah-tengah wudhu itu ngomong, ada beberapa statement apa ya disebutnya makruh betul. Makruh. Ngerti makruh? Ngerti. Ais, masya Allah. Ngerti makruh. Makruh ngerti. Oke, lanjut setelah wudhu gerak-gerak terus udah masuk ikut sholat. Wudhu coba gimana wudhu? Wudhu kan urutannya apa aja? Awalnya kan mulut. Oke, terus? Iya, mulut, habis itu enggak, awalnya tangan dulu. Saya lupa kan tuh tanya tuh. Masuk kedua tangan, kumur-kumur. Terus? Habis itu muka ya? Muka. Ini aja, seingatnya aja. Seingat aja. Ya, saya habis muka. Terus habis itu apa ya? Saya juga masih ingat apa sih kan? Ya udah. Jadi setiap wudhu lihat HP. Iya. Tapi ngafalin ya. Setelah wudhu masuk ke masjid. Iya. Itu kondisi pakaian gimana? Kan nggak punya sarung kan? Nggak ada. Jadi celana panjang aja? Iya, celana panjang. Waktu itu celana jeans sih nggak kotor sih, kalau di gudang kita kan lepas celana. Kalau yang lain bawa sarung. Saya nanya aja, ini nggak apa-apa celana? Nggak apa-apa kok, nggak kotor mah. Ikut aja, ikut akhirnya. Duduk, dengerin. Ikut sholat. Setelah sholat, ini saya ngikutin gerakan doang ya, Pak. Nggak bacaan-bacaan gitu. Woi, adem ya? Saya ngomong gitu, Pak, kepala gudang. Itu lu belum pakai bacaan, gimana pakai bacaan? Lebih adem, lebih tenang, kagak inget utang dah, kata dia begitu. Terus? Namanya sebut aja lah, udah nggak pernah ketemu ini. Waktu itu namanya siapa sih? Pak Yusuf. Terus? Sering ini saya sharing. Pak Yusuf sekarang tahu nggak? Lu login? Tahu ya. Itu tahun 2020-an 2022 akhir. Pertengahan. Oke. Setelah itu kan masih kosongan ini yang tadi bilang. Kosongan. Oke, lanjut. Sampai 2023 ya itu ya. Langsung yang ini di 2023 kerjaannya beda nggak? Beda lagi. Yang pas saya ngelamar di sebut aja perusahaannya ya. Alfa. Tapi waktu itu saya bukan karyawan ya. PHL, pekerja harian lepas. Tahun 2000? Tahun 2023. Enggak kok. Enggak. PHL itu 2024 awal tahun. Intinya bulan puasa di tahun 2024 ya. Sebelum puasa, masukin puasa juga masih PHL. Oke, terus masuklah di bulan puasa waktu saya PHL. Semua personil sama pejabat-pejabat tokonya kan muslim. Mereka puasa, sholat ya juga. PHL di apa nih nama tokonya? Nama tokonya?
Rest area BSD. Rest area BSD. Rest area BSD. Saya ingat sama yang namanya kru ya. Aji. Aji Sembada tuh. kayaknya bagusnya gini dah. Gitu. Apa ya, nggak bukan YouTuber ini. sorry ya guys. Nah udah, terus Sembada Aji. Kalau saya ke belakang lihat dia lagi sholat tuh ya saya matiin aja gitu. Ini orang kok lagi sibuk juga, sempet-sempetnya ya ibadah gitu. Oke. Saya kayak jadi tertarik lagi lah di situ, nongol lagi itu tentang daripada kagak ada agama nih, kalau pernah ibadah bingung kemana, ada yang lebih simpel ibadahnya nih. Tanpa harus ke gereja. Oh jadi ngelihat ibadah simple, ini aja kali gitu. Enggak juga sih, kan sebelum udah tertarikan kan, tapi Oke. yang ngeliat di situ kayak Islam kayaknya udahlah agama paling simpel gitu kan, tiba-tiba Terpikir seperti itu. terpikir kayak gitu, kenapa enggak gitu. Ya udah dari Itu sambil ngelihat orang siapa sih Aji sholat itu. iya, di gudang belakang ya, Pak. Itu tahun 2023 ya? 2024 awal. Sembada Aji. Saya harusnya tahu sih orang. Soalnya Pakai kacamata. nanti dah kita lihat. Kondisi PHL dan sebagainya, ini orang tuh tahu nggak kalau udah pernah sholat Jumat, udah ada ketertarikan? Saya pernah cerita sih beberapa gitu. Gimana ceritanya? Cerita yang pernah ikut sholat, malah diketawain. Ikut kan? sholat ke Jumatan? Iya. Sholat subuh juga saya pernah, Pak. Tapi Di mana? itu puasanya. Posisinya bulan puasa, saya lupa tahunnya berapa, itu posisinya di rumah sama teman-teman di rumah, itu malah ikut sholat subuh. Waktu itu saya diomelin, bukan diomelin sih, sama Pak Ustadz diperingatin kenapa ikut sholat doang tapi agamanya Kristen, kenapa nggak mualaf aja waktu itu, katanya gitu. Oh diomelin sama ustadznya, Iya, kayak dia sama orang tua. ditegur lah gitu. Terus saya bilang pengen Pak, tapi belum ada keberanian saya gitu. Saya masih mikirin keluarga, terus ya pokoknya masih waktu itu belum siap lah, bisa dibilang belum siap gitu. Sampai dimana waktu itu kecelakaan saya pas PAL, Pak. Kecelakaan. Bukan saya dikontekin ya, saya yang ngontek ke orang kantor ya. Kantor siapa nih? Kantor Alfa. Ya pokoknya yang ngurusin saya masuk jadi PAL lah gitu. Saya ngabarin beliau kalau saya kecelakaan nggak bisa masuk, nggak bisa PAL buat sementara. Terus? Katanya ya udah nggak apa-apa, istirahat dulu aja sampai pulih gitu. Terus? Habis itu disuruh main Sama? ke rumahnya, kalau udah sehatan kesini. Rumah siapa? Sebut aja dong. Sebut aja ya. Sebut aja. Namanya Pak Irsyad. Wih, Pak Irsyad, Masya Allah, Pak Irsyad. Semoga Allah berkahi Pak Irsyad. Pak Irsyad jariah mau Pak Irsyad. Terus? Pak Irsyad ke jam berapa ya, saya lupa deh ini. Kalau nggak salah abis maghrib saya ke rumahnya itu. Beliau ngajak. Bentar, tadi belum menjawab. Belum. Oh iya. Cerita orang tua. Cerita orang tua yang udah ikut sholat, diketawain katanya tadi. bukan orang tua, itu orang toko. Oh. Ya, diketawain. Saya cerita kayak gitu, diketawain. Ngapain lu Kristen ikut sholat gitu? Sama Bu Lida, Bu Devi itu, saya masih ingat lah namanya. Bu Devi juga tahu itu. Bu Devi adik kelas saya. Bu Devi. Adik kelas saya di sekolah. Udah resign dia. Ya udah resign. Iya. Terus? Pokoknya posisinya sih saya masih di rest area BSD kalau nggak salah itu. Terus? Jadi ledek-ledekin balik lagi kayak teman-teman saya yang di kerjaan sebelumnya. Udah login aja, udah nunggu apa lagi katanya begitu. Terus? Saya mah kalau ada yang nyuruh login gitu ya iya aja sih Pak. Iya. Gitu. Terus? Ntar ini agak panas, kalau ini nyalain terlalu berisik. Apa tuh? Masuk soalnya si apanya, suaranya. Oh si kipas yang di atas ini. Pas berisik. Masya Allah gitu kan bos. Disuruh login, habis itu? Login.
dari kapan tahu kan, teman saya juga banyak yang nyuruh login, cuman saya mah kalau namanya hati belum mau ya gimana, susah gitu. Tapi udah nanya-nanya ke yang lain tentang Islam. Banyak saya nanya-nanya. Terus kayak bang sholat wajib ya 5 rakaat 5 waktu. itu nanya ke Haji ya wajib lah sebagai muslim mah, mau sibuk apapun kerjaan mah nomor 2, ibadah tetap nomor 1 gitu. Saya nanya-nanya dari situ, kamu berapa rakaat sih total dalam sehari? lu udah ngerti rakaat? Udah Pak, cuman belum ngerti kayak tujuannya rakaat ini apa gitu. Oke. Dibilang 2 4 3 4. Pokoknya dia ngingetinnya gitulah. 2 itu waktu subuh, 4 zuhur. 4 johor. 4 lagi asar, 3 maghrib, 4 isya gitu. Itu masing-masing rakaat gimana? Saya nanya-nanya lah kayak gitu. Ini masih di toko ya? Masih toko. Ya bacaan, ada bacaannya. Lu pernah sekolah dengerin Al-Fatihah nggak? Pernah. Al-Fatihah hafal saya Pak. Al-Fatihah hafal? Hafalnya di tahun? Hafal di SMP. SMP saya banyak hafal surat pendek sih sebenarnya. Gara-gara ngikutin ya, mungkin ya. Pas Arif. Kayak Atin apa? Atin waktu itu apa ya? Karena kan udah sempet kosong lama, akhirnya kan lupa. Hilang lagi. Ya. Terus? Anas, terus Kulhu juga apa kan? Yasin Yasin saya hafal di depannya doang. Apa Yasin coba? Yasin Al-Quran gitu. Itu alahan kan. Terus? Lanjutin lagi. Ngobrol sama si Aji. Habis itu? Ngobrol sama si Aji tentang tata cara ibadah sholat lah. Simple ya gitu, saya mikirnya simple. Oh dia jelasin tuh? Jelasin lah pokoknya setiap rakaat bacaan yang wajib itu di rakaat pertama Al-Fatihah, terus yang kedua 3, 4 seterusnya ya kalau misalkan hafal surah-surah lain boleh ditambahin. Terus ada yang lebih dibilang khusus lah kalau kata dia. Apa? Kunut di waktu subuh, itu kayak pendekatan kita sama Allah katanya. Si Aji ngomong gitu? Iya. Terus? Di situ kalau bisa mah nih nanti kalau udah login, dia kayak yakin saya bakal login Pak. Oke. Kalau bisa ntar kalau udah login jangan ditinggalin nih waktunya atau gitu. Dari situ lah kayak penyemangat lah biasanya. Oke, terus? Udah lama ini mulai yang main ke rumah sih. Oke. Setelah jatuh berarti. Berarti secara garis besar kalau lu nggak jatuh, lu nggak akan cetak nama Pak Irsad dong? Bisa dibilang gitu, mungkin ini jalan dari awal juga. Iya, maksudnya karena lu jatuh, lu izin ke Pak Irsad, jadi disuruh istirahat, nanti kalau udah pulih main. Nah iya benar gitu. Oke. Kan saya kan waktu itu disuruh istirahatnya jangka panjang ya, karena kan keadaannya bibir di sini robek. Terus? Kayak buat kerja nggak enak dilihat juga lah gitu, bibir kan parah waktu itu segini. Tabrakan Tabrakan sih jatuhnya, tapi posisinya tuh saya lagi ngebut karena buru-buru, ada motor dari kiri gini untuk kayak motong gitu. Oh motong, dia nggak lihat motor lu. Lalu setelah tabrakan izin kan? Izin. Berapa? Waktu itu saya kalau nggak salah WA-nya tuh di rumah sakit deh, soalnya bangun-bangun emang di rumah sakit waktu itu. Hampir 1 minggu di rumah sakit? Iya. Enggak, di rumah sakit mah cuma 2 harian. Oh, sakitnya di 1 minggu? Iya, 1 minggu lebih. Setelah pulih, langsung pulih, saya ngabarin Pak Irsad mau masuk lagi? Pak, saya udah sehat nih, udah mulai masuk lagi ya. Karena kan konfirmasi waktu itu kan penting ya, soalnya absennya masih tertulis. Jadi ya kehitung kerja, digaji kalau hadir kan? Kalau masuk doang ya. Emang udah sembuh mas, dia masih manggil masuk gitu. Ya, terus? Masih ada sakit-sakit dikit, cuman nggak apa-apa bisa kok Pak. Akhirnya dari situ ya udah, kalau udah sehat lebih enakan atau libur main ke rumah gitu. Kenapa kira-kira Pak Irsad ngajak ke rumah? Maksudnya apakah karena tahu Anda ini ada
indikasi login atau memang menurut anda ini Pak Irsad memang humble atau gimana? Kalau buat login waktu itu Pak Irsad belum tahu, soalnya saya belum nyebut agama segala macam kan. Pak Irsad cuma respect. Kalau menurut saya ya, respect karena semangat saya kerja. Karena kan disuruhnya kan istirahatnya cukup lama aja nggak apa-apa. Tapi saya mau yang buru-buru aja. Terus? Dari situ dia bilang, udah kalau libur main di sini kita ngobrol-ngobrol lah. Oke Pak, siap. Waktu itu akhirnya saya main lah libur. Selang berapa hari dia nawarin buat main ke rumahnya gitu. Di share lokasi, saya main. Kebetulan waktunya itu setelah maghrib. Lu ke rumahnya? Saya nyampe sehabis maghrib. Terus? Nah, ya beliau ngajakin sholat waktu itu. Terus? Saya non muslim Pak. Itu kondisinya udah di rumah ya? Udah di rumah, udah maghrib, lu dateng, Pak Irsad belum sholat, Pak Irsad bilang lagi siap-siap mau sholat. Sekalian bareng gitu. Terus? Lu bilangnya? Saya enggak Pak. Dengerin ini ininya nih, puncaknya nih. Saya nggak sholat. Kenapa lu lagi sakit gigi? Karena kan kalau cewek kan ada halangan. Kalau cowok kenapa nggak sholat? Saya bilang aja, non muslim saya Kristen. Terus? Serius? Canda aja, nggak percaya kan gitu loh. Saya kasih lihat KTP, oh iya bener gitu. Akhirnya, yaudah gue sholat dulu ya. Akhirnya sholat lah tuh Pak Irsad. Ini sholat maghrib ya Pak? Sholat maghrib, udah kelar. Sorry gue nggak tahu kata Pak Irsad. Iya nggak apa-apa Pak. Sekeluarga Kristen, iya Kristen semua emang. Dari ibu juga saya jelasin tuh tentang guru agama, kakak singer di gereja. Berarti Kristennya kental. Saya sebut lah di situ. Saya sebenarnya tertarik Islam dari dulu. Lu ngomong gitu langsung? Iya, langsung. Yang tadinya megang HP kalau nggak salah langsung nengok. Pak Irsad. Merinding gua. Pak Irsad langsung naruh HP? Iya, langsung naruh HP. Serius lu? Ada keyakinan, bener-bener yakin nggak kata dia gitu. Terus? Nggak ada gambaran buat mualaf ya hari itu ya Pak, di waktu itu ya. Terus beliau tiba-tiba ngajakin syahadat. Gimana ngomongnya? Yakin nih, udah yakin nih, kayak yakinin saya, yakin nggak sih nih buat mualaf gitu. Yakin sih yakin Pak, cuman belum ada beraninya nih, keluarga juga soalnya kan kental banget Kristennya gitu. Udah intinya hati lu yakin nggak katanya? Saya sih yakin, pengen gitu. Terus saya ditanya, mau syahadat? Tahu syahadat kan? Tahu apa sih persyaratan masuk Islam kan? Tahu bacanya nggak? Tahu, saya tahu kan. Asyhadu alla ilaha illallah kan. Terus yaudah langsung tuh diulurin tangan. Di situ saya langsung belum mau kayak mikir. Lu gimana? Saya bentar Pak, saya mikir dulu, saya gitu. Saya mikir sebentar. Terus mikir. Ini gue cuk. Terus saya bilang, kalau nunggu siap kapan gitu, mau sampai kapan? Terus? Kan buat berubah jadi lebih baik butuh pergerakan kan. Terus itu juga saya kayaknya ini waktunya nih, selama ini nggak ada yang pernah seberani ini buat ngeyakinin kan, kayak Pak Irsad gitu. Terus ditanya lah, yaudah Pak saya yakin, saya bilang gitu. Gitu saya yakin, dipegang tapi nggak langsung syahadat. Ditanya lagi sama dia, kalau misalkan keluarga lu ada yang nggak suka, nanti lu bakal ada kemungkinan balik ke Kristen lagi nggak? Ditanya gitu. Saya di situ kan posisinya masih Kristen ya, tapi saya udah insya Allah ngomongnya, insya Allah nggak akan gitu. Nggak akan. Pokoknya saya udah yakin di sini, saya bilang gitu. Bener nih, langsung lah saya bilang. Ulangi. Gue mau mempertegas, Pak Irsad udah kondisi salaman coba. Udah salaman kayaknya. Gini. Gue liatin biar Pak Irsad udah salaman. Iya. Terus ditanya yang kayak tadi. Misal gue lu nih. Iya. Gimana ngomongnya? Misal saya Pak Irsad nih contoh. Mundurin dong Dik, sorry Dik. Agak nggak apa-apa, biarin dah. Yang penting mah nyampe ke umat ini. Ini posisi abis si Pak Irsad sholat maghrib ya? Bentar. Berarti abis sholat maghrib sarungan dong dia? Iya sarungan, abis sholat maghrib ya. Ini misalkan saya nih. Iya ini gua. Ini lu. Iya. Nih tapi yakin nih kalau misalkan keluarga ada yang nggak setuju atau marah bakalan balik lagi nggak ke Kristen? Nah, dia bilang gitu kan, saya bilang
enggak Pak, saya siap, yakin, saya gituin. Akhirnya langsung ikutin arahannya. Jadi ikutin enggak, asyhadu alla, ya langsung gitu Ini sambil gini-gini nih. Sambil gini, asyhadu alla ilaha illallah. Coba sebut. Asyhadu alla ilaha illallah. Terus? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu? Udah sekali doang kan? Ya. Itu langsung Enggak, yang Latinnya enggak diomongin. Latin diomongin juga Dipandu juga. Dipandu juga. Aku bersaksi Nah. bahwa tiada Tuhan selain Allah, kan kurang lebih kayak gitu. Iya. Dan aku gimana ya? Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Terus setelah itu Langsung kaget lah, gimana ya? Saya juga merinding, saya nggak habis pikir. Pokoknya nggak percaya, padahal nggak ada niatan buat ngarah kayak ke bau-bau agama, nggak ada sih malam itu. pengen nongkrong aja. Kurang aja kayak ngobrol-ngobrol. Di situ langsung kok segininya Pak Yasa, sampai melukin, sampai Setelah salaman meluk. iya meluk, dia sampai berkaca-kaca tuh matanya tuh. Saya juga sih, karena kan saya lebih nih serius nih, kayak nggak percaya aja sih, takut, seneng, bahagia lah waktu itu lah, kayak akhirnya gitu setelah sekian lama. Terus Ada juga nih yang mau ngajak gitu, berani. Pas dari itu langsung sholat isya. Sholat isya, ikutin segala macem, tata cara, ya udah tahu sedikit lah ya, kayak wudu dipandu juga tetap sama beliau. Habis sholat baru kayak dikasih lihat video-video Ustadz Donitan, semacam apa ya, tentang Donitan itu. Tadinya pendeta. Donitan siapa? Ustadz Iya, Donitan. Ustaz Donitan. Tadinya pendeta. Tapi jadi ustad. Yang membedah tentang Kristen kan. Wih, Iya. keren banget. Nah, dari situ Beliau memperlihatkan ke lu. iya. Kenapa tadi langsung gua syahadatin, kata beliau kan. Kenapa Pak? Ya nggak apa-apa, biar terikat aja dulu urusan kenapa emang nanti aja gue tanya setelah lu udah Login. Akhirnya saya ceritain lah tuh kenapa login segala macam, kan dia tanya-tanya tuh ya, dia cerita yang sebelumnya aja, kayak kenapa yakin, kenapa pengen ngarah ke situ. Kalau dari Ustadz Donitan justru saya lebih apa ya, lebih wah kan gitu lah, lebih respect lah sama dia. Dia bukan mualaf Pak jatuhnya, Tapi dia nyebut sendiri itu hatinya dileburin sendiri langsung sama Allah. beliau menyebut Iya. sendiri. Saya bukan mualaf, saya tuh asli emang pengen ke Islam aja gitu, tanpa ada kok bisa gitu, tanpa ada yang ngajak gitu, tiba-tiba dia ngarahnya ke Islam aja gitu. Pokoknya saya ingetnya itu doang sih kalau Masya Ustadz Donitan. Allah. Hidayah ya. Mahal hidayah tuh. Nggak dikasih ke setiap orang hidayah itu. Terus Selesai dari perbincangan malam itu lah ya, saya pulang tengah malam kan ke rumah kan, kondisi udah muslim. kondisi udah muslim ya. Orang tua belum tahu. Oh iya, saya lupa yang dikasih nama Muhammad Al-Fatih. Oke, gimana tuh ceritanya? Habis syahadat, peluk segala macam, cerita. Yaudah kalau gitu dikasih nama lah sama Pak Irsad, namanya Muhammad Al-Fatih. Lu nanya nggak kenapa? Artinya apa kok? Kayaknya nggak cocok nih sama muka saya, Muhammad Al-Fatih. Segitu kan. Mukanya kayak jamrong. Keberandalan. Teknik mesin. Emang mesin saya kan. Iya, muka-muka oli. Oli bekas lagi. Muka-muka kastrol. Terus Ya tapi katanya udah nggak apa-apa, artinya bagus kok gitu sebagai cahaya. tapi nyambungin ke film yang lu tonton nggak? Kan kaitannya sama. Misalnya kayak lu nggak nanya kayak, oh ini ya Sultan ya gini gitu nggak? Atau lupa apa gimana? Lebih ke arti sih. Oh, nanya arti. Nah, arti nama bukan siapa nama itu. Bukan siapa nama Oke. Saya lebih nanya ke artinya apa memang Pak? Sebagai Artinya apa Bang Messi gitu. apa ya, saya lupa lagi waktu itu kasih taunya. Artinya itu sebagai jadi penerang dimanapun berada. Terus Muhammad Al-Fatih nih. Iya.
Terus pulanglah. Pulang. Saya mikir entar lu jangan pulang. Oh siap. Saya mikir nih di jalan nih penerang dimanapun berada. Di rumah aja kayak ciut. Di rumah ciut nih. Posisi ibu berusaha ibu, kakak, WL. Taruh. Winger Robert. gitu kan. Tahan. Winger lagi. Lanjut. Sorry guys. Lanjut. Pulang ke rumah. Bingung, takut. Cuma ada rasa tenang juga karena udah tercapai ya yang saya mau gitu kayak. Bingung, takutnya tuh kayak ini gimana ngomong sama orang rumah, tiba-tiba banget gitu kan, nggak ada rencana, nggak ada planning, tapi ngarahnya sih kayak mereka mah udah bakalan tahu gitu. Karena lu juga udah ada tanda-tanda ya. Iya, Mau sering udah. debat juga kan, Wish. debat sama ibu sampai pernah satu perdebatan kalah, bisa dibilang kalah, ibu nggak bisa jawab. Gimana? Apa yang lu debatnya? Kenapa bisa percaya sama Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Terus? Kan duluan yang nyampein kan Tuhan Yesus katanya gitu. Kenapa nggak percaya Tuhan Yesus aja duluan gitu? Saya jawabnya ya standar aja sih, kayak cuma justru itu Nabi Muhammad datang terakhir sebagai Nabi penyempurna. Lu bilang gitu ke orang tua? Buat semua kitab, buat semua penyampai nabi-nabi sebelumnya yang belum sempurna, sih gitu. Langsung ngoper kan nggak bisa jawab. Yaudah kalau gitu bahas sama Bugem aja. Siapa tuh? Bugem itu ibu gembala, ibu pendeta, bu ustazah aja di gereja. Namanya Bu Gembala. Bu Gembala. Ini for your information dulu. Kan orang-orang Kristen itu nyebut orang-orang selain Kristen itu adalah domba yang tersesat ya. Ya nggak sih? Ada hubungannya ke situ nggak? Ada hubungan. Maksudnya gembala itu maksudnya gini Iya, ya apa? dia kayak mengarahkan lah gitu. Oh, Iya, bagus ya. gitu. Namanya bagus ya. Iya. Ibu Gembala. Ibu Gembala, Bapak Gembala, ada juga yang pendeta. Untuk ngarahin orang-orang supaya login ke Kristen. Tetap ada jalannya gitu. Oh. Iya. Gembala. Gembala. Yaudah, ngomong aja sama Ibu Gembala. Terus Dipanggil lah. dipanggil Dipanggil saya. di rumah lu? Enggak, melalui WhatsApp. Di WA. Di WA. Terus Amsa udah lama nih. Alasannya sih itu, Amsa udah lama nih. Band basa-basi. Iya, Amsa udah lama nih nggak ibu lihat gitu di gereja. Iya nih Bugem, misal sibuk banget kerjanya, nggak dapet libur di weekend, alasan gitu. Terus? Padahal udah mati tahu, paling mau debat doang. Nggak ada habisnya debat kayak gitu mah, pasti ada pro kontra kan. Terus? Ada kelebihan Iya, masing-masing. Kalau masalah misalkan- keyakinan itu mah. Saya pengen balas gini Pak, kalau mau misalkan debat tentang agama, cari juga lawan yang setara. Ibaratnya kata saya pengen gituin, cuman nggak salah, udah diemin aja. Terus? Ya, saya jawabnya cuma kayak gitu, saya nggak bisa, saya sibuk kerja. Oh, jadi lu Lebih memotong debat ya? Memotong Jadi nggak diobrolin sama sekali. Diurut sama sekali. Terus? Nah, kan buat apa gitu kalau misalkan saya tanggepin itu Panjang. artinya saya masih belum yakin dong sama yang saya pilih, Islam. Ais, bener ya? Kan? Bener loh bro. Maksudnya kalau udah yakin ngapain didebatin lagi? Ngapain lagi saya nyari perdebatan lah kayak gitu segala macam. Udah nggak ada yang perlu didebatin karena kan perjalanannya cukup jauh juga kan. Terus? Dari situ ya udah nggak ada lagi yang musik gitu. Cuman kakak sampai sekarang kayak kurang respect aja gitu. Kalau itu masih saya nggak ada masalah sama sekali. Penting mah- Ini kita tadi masih di jalan loh, belum pulang ke rumah. Nah iya, ini pikiran. Iya, Di pikiran jalan. kemana-mana kan? Iya, pikiran kemana-mana itu akhirnya sampai rumah itu orang udah pada tidur ya. Udah tidur Terus? semua. Terus? Saya nggak bisa tidur sampai subuh. Saya mikir tuh, kan udah Islam ya, sholat subuh lah gitu. Kocak. Sholat subuh lah. Sholat subuh cuman saya lupa waktu itu nggak ada Sejadah. sajadah, nggak ada sarung. Eh. Sarung ada cuman sarungnya udah nggak layak lah gitu, Iya. nggak enak kan. Ya saya pakai cari celana yang bersih aja. Terus ada spring bed bersih juga gitu. Saya lipat 4 kayak sajadah gitu. Terus?
saya sholatnya di dapur. Kenapa di dapur? Masih ada rasa takut waktu itu. Kan bisa di kamar kunci. Di kamar berdua sama abang. Oh. Abang saya posisinya bangun. Oh. Jadi Jadi lu secara inisiatif ngambil spray ke dapur sendiri untuk sholat. iya. Saya waktu itu Jam berapa itu? pokoknya begitu azan selesai saya Langsung? siap-siap langsung. Wudu masih ingat apa gitu ya. Tapi saya letakin gitu apa-nya, pokoknya ngikutin tata cara. Terus saya Itu sambil ketakutan kelihatan orang dong. Iya, saya wudu nengok. Habis itu saya baca niat dari HP juga. Sebenarnya nggak usah terlalu pakai bahasa Arab sih katanya ya, yang penting mah niat dalam hati, tujuannya buat sholat subuh. Itu pembahasannya nanti kalau lu udah tahu dasar-dasarnya dulu dah. Panjang soalnya. Kita pun masih ada perdebatan itu di internal set kayak karyawan. Nah, terus Wudu selesai, saya ngeliat tata cara sholat subuh. Ada kunutnya nih, saya waktu itu belum sempat nanya-nanya Pak Irsad tentang kunut segala macem ya kan. karena yang penting login dulu. Login dulu, iya. Terus ngeliat, wah kunut lagi nih apa nih, ya udah lah. Sebisanya aja lah gitu, kayak nyambungnya tuh kayak permintaan kita aja ke Allah gitu. Jadi pas kunut lu dalam hati minta doa-doa yang hal-hal yang saya ingin. pengen gitu. Terus? Ya Allah, saya baru masuk Islam nih gitu. Nah, Kenalin gua nih. Tolong permudah dalam Masya belajar Allah, gitu, Masya Allah. dalam menghafal ayat-ayat Quran. Terus kalau buat dikucilin dari keluarga nggak masalah lah, ya Allah gitu. Yang penting sertai hamba lah gitu dalam segala urusan buat belajar gitu. Pokoknya ini saya berdoanya kayak gitu tapi dalam hati ya Pak ya. Terus Habis itu kelar. Setelah kunut deh kayak ibu saya lewat deh. setelah kunut Setelah ibu lu lewat Iya, lewat belakang gitu. Karena kan dalam kondisi masih sholat berarti. masih sholat itu udah kan, kalau kunut itu kan pas di rakaat kedua kan sebelum sujud. Sebelum sujud. Iya. Habis itu kelar. Ibu kayak dari kamar mandi, setahu saya dah. Dari Terus? kamar mandi habis itu keluar. Pas keluar itu posisi saya udah selesai sholat. Hmm. Cuma baru masih tahiyat akhir itu. Nah, Baru selesai lah gitu ya. nah. Ngapain gitu? Habis ini yoga senam. Yoga. Yoga pakai spray. Kan yoga kan hasilnya pakai matras kan. Nyambung lah dikit. Terus Tapi ada hubungannya kan Pak dengan kesehatan badan sholat itu. iya, kan? Iya. tapi gue belum terlalu paham. Nanti ngobrolnya sama Ustadz Andi. Iya. Terus Yoga, ya dia kayaknya mama saya basa-basi doang sih nanya kayak gitu. Padahal mas lihat tahu kan gerakan sholat itu pasti tahu. dari lah dia. mimik mukanya sakit hati nggak? Kayak gitulah, kayak kaget, lebih ke kaget sih. Ngapain gitu? Terus Saya jawabnya yang bercanda tadi kan, kayak yoga gitu. Lagi senam. Enggak, lagi ngapain serius? Emang udah gitu kan, tanda kutip tuh, emang udah gitu. Wah udah tahu nih berarti nih. Ya udah langsung saya jawab aja. oh udah tuh mesin memang udah login gitu Iya, ya. udah malam gitu. Ibarat kata, tapi dia ngomongnya cuman emang udah kapan gitu. Terus Terus saya bilang semalam di rumah Pak Ustadz gitu aja. Terus? Dia belum tahu siapanya tuh. Terus? Pak Ustadz. Oh ya udah gitu dong. Lah? Gitu dong. nggak ada yang sampai kayak apa gitu? Besokannya. Gimana? Saya nanya lagi, nggak apa-apa. Yang penting mah tanggung jawab sama pilihannya. Jangan kayak kemarin-kemarin tuh sebelum punya agama kan luntang lantung nggak jelas, kayak mayat mayat hidup gitu. Sholat kagak, apa kagak, kata dia gitu. Oke. Bukan sholat ya, ngomongnya kayak Ibadah. ibadah enggak, apa enggak. Gereja gitu Kayak manusia nggak ada tujuan gitu. Terus Terus saya nanya, nggak dibenci nih, masa nggak dimarah-marahin? Saya nanya langsung to the point lah waktu itu. Ngapain kita, tetap keluarga, tetap anak, tetap ibu, tetap tuh kakak, bapak tuh lagi tidur. Kita keluarga pokoknya apapun yang terjadi katanya gitu. Terus saya nanya, kalau keluarga besar gimana? Keluarga dari mama saya kan kental banget, lebih parah dari keluarga saya sendiri justru. apa pendeta? Jemaat biasa cuman lebih
bisa dibilang benci sama Benci? Islam. Ini direkam. Iya, nggak apa-apa. Nah, emang fanatiknya kalau saya bilang itu nggak ada toleransi sama sekali. Jauh dari kata Bhinneka Tunggal Ika gitu. Gue pertegas lagi, ini direkam. Nggak apa-apa. Mungkin saya juga nggak nyebut nama kan, karena kan Oke. keluarga dari ibu kan banyak. Iya. Terus Jangankan saya masuk Islam ya, saya nggak gereja aja di sinisin, kayak pokoknya kayak udah kayak apa ya, kalau di sekolah itu guru BK galak lah gitu. tapi sekarang tahu keluarga besar Udah tahu semuanya. semuanya. Responnya apa setelah tahu? Saya belum pernah ketemu nih. Oh, Nggak apa-apa. Terus saya belum pernah ketemu dari 2024 awal ya. setelah login sampai sekarang belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu, Tapi udah tahu. tapi udah tahu. Yang saya tangkep sih ya, abang sepupu saya kan juga mualaf, cuma beda jalannya doang sama saya. Karena Kalau dia- pengen nikah ya. Kalau dia karena nikah ngikut istrinya, tapi kan kalau saya emang pilihan saya. Dari situ aja abang dimusuhin. Contoh dimusuhinnya itu kayak yang lain nikah, cucu-cucu yang lain nikah tuh dibantu dana sebagai macam, sebagai lainnya lah. Kalau abang enggak, Cari sendiri. cari sendiri. Terus datang ke acaranya pun keluarga besar dari ibu pulangnya cepet-cepet gitu, kayak nggak mau ada di situ. Gitu. Dari situ ngelihat, wah berarti nanti kayak gini nih, gua kayak gini nih, saya mikir gitu lah. Ya pelan aja lah, siap nggak siap, udah pasti bakal terjadi nanti. Yang penting kan keluarga dari Islam juga kan saya juga punya banyak. Contohnya jadi kenal sama Pak Irsad, sama Pak Gali, kan Yes. jadi kenal banyak lah ya, jadi nggak rugi juga kalau dijauhin gitu. Masih banyak keluarga yang lain gitu. Wah, Masya Allah. Boleh kita tepuk tangan dulu Mas Andi? Luar biasa teman-teman. Mohon maaf, ini saya udah disclaimer dari awal. Kamera juga nggak bagus teman-teman ya. Cuman kamera HP juga seadanya. Jadi ya begitu ya. Intinya niatnya saya nggak ngejar viewers, tapi kalau memang viewersnya banyak ya lumayan. Toh yang saya sampaikan juga bukan ke viewers atau subscriber atau justru AdSense dari si YouTube itu, bukan, tapi nyampein bahwa hidayah itu mahal karena nggak setiap orang dikasih hidayah. Maka kita yang memang sudah muslim dari lahir harusnya bisa lebih beruntung, tidak mengalami perdebatan hiruk pikuk seperti Muhammad Al-Fatih ini ya, karena sulit bro, satu orang di keluarga inti yang mana keluarga intinya itu bisa dibilang fanatik ya, kental lah, sorry bukan fanatik tapi kental, dengan keyakinan tanpa ada dorongan sama siapapun memutuskan untuk oke gue mualaf, dan itu sulit. Nah makanya kita yang memang dari awal dari lahir udah diazanin harusnya bisa lebih bersyukur gitu ya. Untuk teman-teman yang memang saudara-saudara saya yang memang muslim dari lahir, sama-sama kita lebih untuk tingkatkan, karena kita seharusnya malu pada orang-orang yang memang baru login semangatnya sudah luar biasa, sampai sholat subuh aja diem-diem, sedangkan kita kadang sholat subuh aja Lupa-lupa. ya, kadang apa di waktu duha pakai kunut ya. Ini semoga jadi evaluasi. Terima kasih Muhammad Al-Fatih, semoga istiqomah, Amin. semoga apa lagi ya, ini katanya ya Sedandi, katanya kalau orang mualaf itu kebaikan-kebaikannya tetap tercatat sebagai amal, dan keburukan-keburukannya atau ibaratnya kayak maksiatnya selama sebelum Dia login itu dihapuskan. Jadi sebetulnya pas login tuh dia punya amal nggak punya dosa ya. Jadi tambahan gitu pak, jangan ngapain. Bener, nggak punya dosa loh. Tapi kebaikan sebelum non muslimnya itu Itu tercatat, tetap tercatat. Saya baru tahu nih. Beneran. Wah. Waktu pas
Deddy Corbuzier login itu dikasih tahu kayak gitu. Makanya Itu di podcast saya Dedi ya? Apa di mana? lupa, tapi memang kayak gitu bro. Jadi kalau kita misal orang hidup 40 tahun, Iya. mu'alaf di tahun 41, ya maka kebaikan dari umur 0 sampai 40 itu tetap tercatat sebagai amal. Nah, keburukannya startnya itu ada saat dia syahadat. Misal 41-nya meninggal, ya udah yang dihisab atau yang dipertanggungjawabkan itu dari umur 41 sampai meninggal. Taunya benar dihapus gitu keburukannya, dosa-dosanya. Cuma nggak tahu di Amalnya juga diperhitungkan. diperhitungkan. Lebih tenang ini. Masya Allah. Lebih pede mati sekarang. Ini nanti cuplikan di awal. Lebih mati. Lebih pede mati nih kalau kayak Bener gitu. bro, bener. Makanya karena memang baru login itu nggak punya dosa, banyakin doa. Ibaratnya gini lah, kalau kita berdoa itu ibarat dosa itu ibarat kita ngeliat cermin nih. Gue nggak masukin. Dosa itu ibarat kaca yang burem, dan doa itu ibarat cahaya yang masuk. Kalau memang kacanya bersih tanpa ada debu, cahaya pun cepat masuk. Kalau memang si kacanya ini ada debu, kotoran dan sebagainya, boro-boro masuk gitu ya. Nah, kalau memang kondisinya sedang mualaf atau baru mualaf dan tanpa ada dosa sama sekali, harusnya cahaya masuk. Waktu itulah yang seharusnya banyakin doa, karena itu waktu yang mustajab. Dan itu yang diimpi-impikan oleh orang lain. Lu banyakin doa, pengen istri 4 misalnya. Wah, Istri 4 atau kaya raya, masuk surga. jadi sebisa mungkin gunain waktu-waktu sekarang itu buat doa-doa yang Banyak baik. doa, karena semakin hari kan lu dosanya bertambah. Iya sih. Dosanya bertambah. Walaupun memang tadi terhitung hisab lu dari syahadat. Hisabnya dari syahadat. Hisab-hisab ini ya, hisab keburukan-keburukan, maksiat dan sebagainya ya, hisabnya terhitung dari syahadat. Makanya ibaratnya sederhananya, mumpung hisabnya masih sedikit, lu belum setahun kan berarti? Belum ada setahun setengah. Tanggal berapa sih syahadatnya, masih ingat nggak? Dicatat dong. Ada, tapi di WhatsApp saya nggak. Bulan apa deh? April. Bulan April, itu belum setahun bro. Nah berarti hisab lu dari April sampai sekarang itu Baru. ya belum kayak gua sama Syadi. Iya dong, nggak kayak gua mah dari 99. Jadi dari 2002, hisabnya banyak, dosanya banyak. Makanya lu kenceng-kenceng doa. Gua menitip, tolong dari gua sama Syadi kaya raya. Kayak Ya. kita bertiga lah. Ya amin. Terima kasih. Semoga kita dimuliakan ya Allah SWT. Amin. Tolong ditutup dengan doa Mas Andi. Tobikan pakna bibarakatihim wahdina husna rahmatihim wa aminna bibarakatihim wa ma'afatihim wa kutani wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, luar biasa. 1 jam 10 menit.